wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat yang pertama tadi sudah dibacakan oleh qori kita Anandanilah. Bapak Kepala Sekolah yang sama kita hormati, selamat tahniah untuk Pak Ade atas gelarnya yang baru. Pak Ade, selamat. Dan apa tuh? MSc, MPD. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu guru, seterusnya anak kami yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 9 Sya'ban. Sekitar 20 hari lagi kita sudah masuk Ramadan. Dan kita baru meninggalkan Rajab. Ya. Tepat tanggal 27 Rajab yang lalu, banyak di kalangan umat Islam itu memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya berjalan. Allah perjalankan Nabi kita, Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit, sampai langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 masa kenabian. Yang sebelum itu ada 3 peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi. Tentu banyak hal-hal lain yang itu juga sangat menyedihkan. Tapi peristiwa ini itu sangat memukul perasaan, pikiran, hati beliau, sangat gelisah. Sangat sedih Nabi kita. Yang pertama adalah meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang yang sangat berjasa kepada beliau, mengasuh Nabi, ya, sejak ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lebih kurang usia 8 tahun sampai 25 tahun itu bersama dengan Abu Thalib. Walaupun dia kondisinya miskin, si Abu Thalib ini, dan beliau sangat mendukung, membela Nabi, menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah masyarakat, sekalipun beliau sendiri sampai matinya itu tidak dalam keadaan Islam. Ya. 3 hari kemudian sepeninggal pamannya tadi itu meninggal pula istrinya. Siapa itu istrinya? Siti Khadijah, meninggal istrinya. Ketika pengafanan, dikafani istrinya itu, kain kafannya tadi itu ditarik ke bawah nampak kepalanya, ditarik ke atas nampak kakinya. Enggak cukup kain kafan itu untuk mengafani Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah ini sebelum Nabi menyampaikan, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat, beliau itu adalah wanita paling kaya di kota Mekah. Konglomerat, kaya raya. Tapi 10 tahun kenabian Nabi itu beliau miskin, sampai-sampai kain kafannya pun kurang.
Ya. Dalam kondisi seperti itu, ya, Nabi mencoba untuk menyebarkan, berdakwah ke kampung yang tidak jauh dari Mekah. Itulah Taif. Dengan harapan masyarakat di sana bisa menerima dakwah beliau. Sementara di Mekah 10 tahun berdakwah, yang masuk Islam itu tidak banyak. Sudah tidak banyak, ya, banyak pula di antara mereka itu yang orang-orang miskin, para budak. Jadi mencobalah untuk ke kampung sebelah di Taif. Ternyata di sana juga Nabi tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Justru celaan, makian, bahkan lemparan batu berdarah-darah. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang kafir yang di Mekah itu semakin merajalela. Tidak ada lagi orang yang membela Nabi. Ya, mereka semakin brutal terhadap Nabi dan umat Islam. Lalu Allah memberi penghargaan kepada Nabi kita dengan cara apa itu? Isra dan Mi'raj. Jadi anak-anak kami, tentu saja secara rasional itu nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Tapi karena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, itu wajib bagi kita beriman bahwa itu adalah benar, benar. Allah naikkan Nabi kita. Itu jarak dari Mekah sampai ke Palestina, kalau Bapak lihat di Google Maps itu sekitar 1350 km lurus. Tapi kalau ditempuh dengan cara berjalan di darat normal, itu bisa 1500, bisa 1600 kilo. Nah, ya, kalau kamu nanti ke Sibolga, tarik lurus, misalkan dari Prapat itu mungkin hanya berapa kilometer, tapi itu bisa 2 kali lipat. Kenapa? Karena jalannya seperti ini, zigzag ya. Ya. Umar bin Khattab 10 tahun sepeninggal Nabi, beliau bersama dengan pasukannya menaklukkan Yerusalem, membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Itu ditempuh 3 bulan perjalanan. Berarti PP 6 bulan. Itu dalam kondisi tidak normal, perang. Berarti hampir setahun. Nah. Jadi kalau kita boleh berkaca, ya, perjuangan umat-umat terdahulu dalam rangka membela, ya, menyebarkan, mempertahankan Islam ini itu luar biasa. Nah. Luar biasa. Jadi kalau misalkan kita menarik kepada diri kita, belum apa-apanya kita ini. Nah. Oke. Itu dari Mekah ke Madinah sekitar 440 km. Nabi dulu hijrah 8 hari perjalanan. Luar biasa perjuangan mereka itu, sayang, ya. Jadi kembali kita, ya, pada tema tentang Isra Mi'raj tadi, apa yang menjadi misi Nabi Allah berjalankan jumpa dengan Allah sampai di Sidratul Muntaha itu. Ketika sampai di langit yang ketujuh bersama dengan Jibril mengatakan kepada Nabi, "Hai Nabi Muhammad, aku hanya bisa menghantarkan dirimu hanya sampai di sini. Selanjutnya engkaulah yang naik ke atas. Jumpa langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha." Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, jika nanti saya berjumpa dengan Allah, apa yang akan kulakukan? Bagaimana sikapku dan apa yang akan kukatakan?" Wajar lah itu, ya.
Bapak dulu ketika mahasiswa dipanggil bupati nak, atas nama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu sebelumnya kami berkonsultasi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, bapak-bapak kita. Apa yang akan saya sampaikan nanti sama Pak Bupati. Itu kita diajarkan bagaimana adab, kayak mana kita berdiri, kayak mana duduk, sikap kita dan cara bicara dan apa yang akan disampaikan. Gak bisa sembarangan nak. Ya, misalnya lah, kau dipanggil lah sama presiden, misal ke istana sana, gak bisa kita jumpa presiden itu. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Gak bisa sembarangan kayak gitu tuh. Hebat Bapak ya, misalkan. Ini jumpa dengan Allah ini. Lalu Jibril mengajarkan kepada Nabi, yang pertama, posisimu nanti itu duduk seperti posisi duduknya orang sedang sholat tahiyatul awal, pada posisi tahiyatul awal. Kemudian katakanlah, at-tahiyatu lillahi wassalawatu watthoyibat. Sesungguhnya kemuliaan, keagungan hanyalah milik-Mu ya Allah. Lalu Allah menjawab, apa kata Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas kamu, kesejahteraan atas kamu hai Nabi, dan keberkahan semoga terlimpah kepadamu. Masya Allah. Mereka nggak ngobrol-ngobrol sembarangan, nggak ada cerita-cerita lain nak. Lalu Nabi teringat kepada kita umatnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan juga atas umat hamba-hambaku yang solih. Kesejahteraan atas mereka, semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah kepada mereka. Jadi seandainya kita tidak menjadikan diri sebagai orang-orang atau hamba-hamba yang soleh, berarti kita tidak termasuk itu dia. Lalu Allah mewajibkan umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad, untuk melaksanakan sholat sayang. Yang sama kita ketahui awalnya 50 waktu ya. Lalu tawar-menawar akhirnya menjadi 5 waktu. Itulah inti daripada Isra Mi'raj sunnah, salat. Aqimis shalah liduluki samsi ilal ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat dari matahari naik tergelincir sampai gelap malam. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr. Dan dirikan pula olehmu salat subuh. Innal qur'anal fajri kana mashuda. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Gak main-mainin nak. Ya. Awalu yuhasabu fi yaumil qiyamati shalah. Ibadah manusia pertama nanti yang dihisab oleh Allah adalah salat. Fa idza saluhat sa'iru amalihi. Kalau salatnya bagus, maka dianggap baguslah yang lain. Wa idza fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya enggak bagus, enggak ada yang lain itu. Gak dinilai nak. Ya, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara ziharon. Ini enggak main-main ini. Ya. Beda antara Islam dan yang lain hanya sholatnya sayang. Yang enggak sholat berarti dia kafir, jelas dia kafir dia. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak ini kan sudah berada di apalah ya, ibaratnya waktu sudah masa asar, bentar lagi maghrib, dia padam dia. Sunatullahnya seperti itu. Tapi inilah pesan ya yang Bapak sampaikan kepada kalian semua sebagai wujud rasa kasih sayang Bapak sama kamu. Sayangi diri kau itu nak, sayangi diri kita, sayangi orang tuamu. Kau sayang sama orang tua, pasti
tapi kau nggak sholat, bohong itu. Bohong. Karena hanya dalam sholatlah seorang anak itu berdoa kepada Allah terkait dengan orang tuanya. Ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku, kasihanilah diriku, sayangilah diriku, sayangilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepadaku dikala aku masih kecil. Jadi kalau nggak sholat sayang, loh, sedihlah, ya sedih nak. Oke ya. Kalau kau bersengaja meninggalkan sholat nak, pasti kau masuk neraka, pasti. Belum sempat tobat mati kau, pasti kau masuk neraka. Loh, kok ngomong gitu Bapak? Itu bukan Bapak yang ngomong, Bapak hanya menyampaikan. Itu penjelasan Al-Quran. Apa kata Quran itu? Masalah kokum fisakor. Itu kan teguran malaikat itu ya, terhadap penghuni neraka sakor itu. Kenapalah kok bisa masuk ke neraka sakor ini? Apa yang menyebabkan dirimu masuk ke neraka sakor? Lalu mereka, para penghuni sakor itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Saya dulu termasuk orang yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Gak main-main ini nak. Kalau memang beriman awak, yakin, itulah dia. Berarti kalau kau tidak mengerjakan, gak beriman kau. Nggak beriman, ya. Sesibuk apapun kita terkait dengan urusan dunia ini nak, jangan coba-coba kau tinggalkan sholat itu. Tidak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Dalam perjalanan Allah berikan kemudahan, keringanan. Apa itu? Sholat jamak, menjamak sholat, mengkosor. Jamak takdim, jamak takhir, yang 4 jadi 2 rakaat, boleh digabung lagi. Namun ditinggalkan tidak. Dan sholat ini tidak ada istilah dikodo. Ibu-ibu, dikodo. Apa itu dikodo, Ibu Ketua PDA? Dikodo, diganti. Jadi begini Bu, saya dulu pada masa jahiliyah, pesta Bu, keluarga saya, itu sholat zuhur, ibu-ibunya lewat sholatnya, asar, maghrib, isya lewat. Kenapa? Mereka ini ibu-ibu, perempuan-perempuan sudah ke salon, dari pagi itu, salon cantik itu, wah macam-macam lah itu. Lipstiknya itu macam-macam, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Nanti sholatnya kapan itu? Jam 11 malam, udah nggak ada tamu baru sholat. Sholat apa? Zuhur, semua sholat. Zuhur, pung. Nggak ada. Islam mengenal istilah dikodo nak sholat. Nggak ada, diganti, nggak boleh. Ya. Yang dikodo itu adalah apa? Puasa nak. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra.
bagi mereka yang sakit, yang dalam perjalanan dan mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi mereka ya mengganti ya bilangan puasa yang ditinggalkannya itu di hari yang lain, puasa yang ada. Ya, hebat Muhammadiyah ini nak. Bersyukurlah kamu masuk ke Muhammadiyah, tahu nak. Di sana nggak ada kayak gitu nak. Ya. Ada saya punya kawan, ibu-ibu mengadu, Pak Thohir. Saya kan semalam itu ke sana, ke tebing undangan rame-rame sama guru-guru. Di mobil kami itu ada sekian orang yang sudah hajah. Lalu saya ingatkan, berhenti kita dulu di masjid sholat kita. Kita jamak yang apa nih jamak, orang belum ke Medan kok katanya. Gue lewat tebing sana. Nanti kan bisa. Akhirnya pulang ke sana sudah maghrib. Belum sholat tadi ya? Iya, nanti dia adalah di qadha. Iya, sepele kali itu Bu hajah. Iya kan? Gak boleh saya. Jadi anak-anak kami yang Bapak sayangi, ya nak ya. Nah, ini terlagi puasa, ya sayang ya. Kita niatkan, kita semuanya berpuasa, sehat kita semua berdoa. Anak-anak Bapak yang perempuan nak, kau baju hari rayamu bisa 3 pasang, bisa 4. Telkungnya 2 nak, ya usahakan. Punya telkung, pakaian sholat itu minimal 2, ya Bu ya. Jangan nanti baju raya 4 pasang telkungnya cuma itu aja. Kalau ke masjid nggak bawa telkung, itu kan di lemari ada telkung. Jangan itu. Ya, itu telkung yang di lemari itu yang make banyak. Ada anak baru paskib, badannya berkeringat-keringat, berwudu dia basah-basah dipakainya, berhitam-hitam ku tengok itu telkungnya itu sini. Kadang-kadang di sini ada panunya, ada kurnaknya, itulah kau pakai itu. Iya. Jadi telkung itu pakaian pribadi. Oke ya. Barangkali ini yang dapat Bapak sampaikan ya, mengingatkan kembali kepada kita bahwa misi ya, Rasul dipanggil Allah untuk sampai ke Sidratul Muntaha itu adalah dalam rangka menerima amanat sholat sayang. Ya. Kita hanya itu yang kita kerjakan. Kita belum sampai seperti yang mereka lakukan nak, berjihad fisabilillah, meninggalkan keluarga, kampung, hartanya, berperang, ya, mengorbankan semuanya. Belum sampai seperti itu sayang. Jihad kita, ya, baru ini yang kita nak melaksanakan kewajiban. Cuma itu pun nggak dikerjakan juga, nggak mampu. Yang parah lah kau jang, ya. Iya, hebat itu. Kalau kau sholat kau bagus sayang, pagi bangun, andi sholat, yakinlah rezekimu bagus nak. Urusanmu mudah, ya. Ini guru kita hebat itu guru kita nak, hebat. Ibu Irma tadi, Bu Irmanya, di mana Bu Irma tadi? Mana Bu Irma tadi? Ya Allah, Itu dari TB. Nah. Pastanya dari TB nak. Ya kan tidak Bapak nanti yang mau keluar kota, nggak apa-apa, bagus Bapak dukung. Ya nak ya, doa, dukung semangat, silakan. Ya, nanti kamu kembali lagi ke sekolah ini menggantikan kami. Sunatullahnya seperti itu. Oke, selamat belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.